Halo, Assalamualaikum. Apa kabar anak kelas 6 semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sekarang kita akan belajar IPAS kelas 6, yaitu mengenai ragam budaya Indonesia dalam semangat kebinekaan. Silakan terus saksikan video ini sampai selesai. A. Keragaman budaya Indonesia. Apa yang dimaksud dengan budaya? Budaya adalah cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi dan dimiliki oleh sekelompok orang. Budaya juga dapat diartikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia yang digunakan untuk memahami lingkungan dan pengalamannya. Beberapa contoh keberagaman budaya yang ada di Indonesia antara lain keberagaman 1. Tari tradisional 2. Alat musik 3. Rumah adat 4. Pakaian adat dan 5. Senjata tradisional. 1. Tarian dan musik tradisional. Tari tradisional adalah bentuk seni tari yang berkembang dalam suatu masyarakat daerah dan menjadi bagian budaya lokal. Tarian tradisional biasanya diiringi oleh alat musik tradisional. Kedua bentuk seni ini saling melengkapi, membuat siapa saja yang menyaksikan mudah menerima pesan yang disampaikan melalui gerak tari dan iringan musik. Berikut beberapa contoh tarian dan musik tradisional Indonesia. A. Tari Saman dari Aceh. Tari Saman adalah tari tradisional dari suku Gayo Aceh. Tari Saman sangat terkenal hingga ke mancanegara karena keunikan dan kekompakan gerakannya. Tari Saman biasanya dipentaskan dalam acara adat, perayaan, atau sebagai sarana menyampaikan nasihat. Ini adalah gambar tari saman. B. Tari piring dari Sumatera Barat. Tari piring adalah tarian khas Minangkabau yang ditampilkan dalam acara-acara penting seperti pernikahan dan upacara adat. Tarian ini dikenal dengan gerakan yang lincah dan semangat, serta menggunakan piring sebagai properti utama. Tarian ini diiringi oleh alat musik tradisional seperti talempong, saluang, dan gendang. C. Tari Jaipong dari Jawa Barat. Tari Jaipong adalah tarian tradisional dari Jawa Barat. Gerakan tari Jaipong energik dan dinamis, serta diiringi musik gamelan dengan tempo yang cepat. Tari Jaipong biasanya dipentaskan dalam acara seperti pernikahan, pertunjukan seni, dan pertunjukan kebudayaan. D. Tari Reog dari Ponorogo, Jawa Timur. Tari Reog adalah salah satu tari tradisional yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Tarian ini terkenal karena penampilannya yang megah. Penari Reog memakai topeng besar berbentuk kepala singa atau disebut singa barong. Pertunjukan tari reog diiringi musik gamelan dan melibatkan beberapa tokoh seperti warok atau pemimpin tari, jatil atau penunggang kuda, dan bujang ganong atau sosok patih muda. Dan E. Tari Kecak dari Bali. Tari kecak adalah tari tradisional Bali yang sangat terkenal dan sering dipertunjukkan di hadapan wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Tarian ini memiliki keunikan karena tidak diiringi oleh alat musik gamelan, melainkan oleh suara puluhan penari laki-laki yang duduk melingkar sambil meneriakkan bunyi cak 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 secara bersama. 2. Rumah adat. Rumah adat adalah bangunan khas setiap suku di suatu daerah yang dibuat berdasarkan tradisi turun-temurun. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang mencerminkan budaya dan adat istiadat masyarakatnya. Berikut beberapa contoh rumah adat di Indonesia, seperti Rumah Adat Joglo dari Jawa Tengah, Rumah Adat Korongbade dari Aceh, dan Rumah Adat Honai dari Papua. 3. Pakaian adat. Pakaian adat merupakan busana tradisional yang dikenakan sehari-hari maupun pada acara tertentu, seperti upacara kelahiran, pernikahan, serta hari besar keagamaan. Pakaian adat yang digunakan sehari-hari berbeda dengan pakaian adat yang digunakan saat ada upacara adat. Berikut beberapa contoh pakaian adat di Indonesia. A. Pakaian adat Sumatera Utara. Di Sumatera Utara ada berbagai macam suku,
seperti suku Karo, suku Batak Toba, suku Nias, suku Mandailing, suku Simalungun, suku Pakpak, suku Melayu, dan lainnya. Pada umumnya, pakaian adat Batak menggunakan kain ulos. Kata ulos berarti kain. Ulos merupakan kain khas masyarakat Batak yang dibuat menggunakan teknik tenun tradisional, mirip dengan pembuatan songket khas Melayu. Kain ulos sering digunakan dalam upacara adat dan acara keagamaan. B. Pakaian adat Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta memiliki beragam pakaian adat yang kaya akan makna. Beberapa di antaranya yaitu surjan, kebaya, lengan harjan, dan baju ageng. Surjan merupakan pakaian adat pria yang berbentuk kemeja berlengan panjang dengan motif garis-garis vertikal berwarna gelap. Kebaya merupakan pakaian adat perempuan yang biasanya terbuat dari kain beludru berwarna hitam dipadukan dengan kain jarik. Lengan harjan merupakan pakaian adat yang dikenakan oleh abdi dalam pria dalam acara resmi. Pakaian ini terdiri dari kain batik, baju pukakan hitam, dan perhiasan kancing. Baju ageng merupakan baju adat Yogya yang terdiri dari jas laken berwarna hitam, disertai dengan motif berwarna emas pada bagian pinggir, dan bagian tengah bermotif keris serta batik. Ini adalah gambar baju surjan, baju kebaya, baju lengan harjan, dan baju ageng. C. Pakaian adat Sulawesi Selatan. Ada beragam pakaian adat khas Sulawesi Selatan. Salah satu yang terkenal adalah baju bodo. Kata bodo berarti pendek, mengacu pada desain lengan pendek yang berada di atas siku dengan bentuk segi empat. Baju bodo merupakan pakaian tradisional suku Bugis. Baju bodo dikenakan bersama sarung khas Bugis. Pakaian adat ini digunakan dalam berbagai acara adat, terutama dalam upacara pernikahan dan perayaan lainnya. D. Payas Agung dari Bali. Payas agung adalah busana adat Bali yang dipakai dalam upacara pernikahan atau upacara potong gigi. Pakaian ini memiliki tampilan mewah dengan hiasan emas, mahkota, dan kain berlapis yang mencerminkan status sosial pemakainya. Oleh karena itu, pakaian adat ini tidak digunakan sehari-hari. E. Paksangko dari Sumatera Selatan. Paksangko merupakan pakaian tradisional Melayu Palembang. Pakaian ini memiliki ciri khas yang unik dan kaya akan makna. Pakaian ini terdiri atas baju kurung bermotif bunga-bunga keemasan yang dipadukan dengan tekupan teratai dada. Bagian bawahnya menggunakan kain songket berkilau dengan warna cerah atau kuning keemasan. Dan 4. Senjata tradisional. Senjata tradisional dulunya digunakan untuk berburu atau melindungi diri. Namun, saat ini senjata tradisional lebih banyak digunakan sebagai benda koleksi atau simbol budaya yang dipamerkan saat ada upacara adat. Beberapa contoh senjata khas dari berbagai daerah antara lain sebagai berikut. Mandau dari Dayak Kalimantan, rencong dari Aceh, celurit dari Madura Jawa Timur, dan keris dari Jawa. B. Faktor-faktor yang memengaruhi keragaman budaya Indonesia. Salah satu alasan mengapa Indonesia memiliki banyak budaya adalah karena wilayahnya yang luas dan terdiri dari ribuan pulau. Hal ini menyebabkan masyarakat di setiap daerah mengembangkan adat dan kebiasaan yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa faktor penyebab keberagaman budaya di Indonesia. Yang pertama adalah letak dan kondisi geografis. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau memiliki kondisi geografis yang berbeda, sehingga memengaruhi cara hidup dan budaya masyarakat. Yang kedua adalah kondisi alam di daerah setempat. Keberagaman budaya juga dipengaruhi oleh lingkungan alam tempat masyarakat tinggal. Misalnya, masyarakat pesisir yang tinggal di daerah pantai banyak bekerja sebagai nelayan dan memiliki rumah panggung untuk menghindari air pasang. Masyarakat pegunungan biasanya bertani dan memiliki rumah dengan atap tinggi untuk mengatasi suhu dingin. Dan masyarakat dataran rendah mengembangkan pertanian padi karena tanahnya yang subur. Dan yang ketiga adalah interaksi dengan bangsa asing.
Dalam interaksi dengan bangsa asing, terjadi pertukaran budaya yang saling memengaruhi dan memperkaya kebudayaan Indonesia. C. Nilai-nilai luhur dalam kearifan lokal. Kearifan lokal adalah kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup atau pandangan hidup atau way of life yang mengakomodasi kebijakan dan kearifan hidup. Kearifan lokal berperan dalam membentuk etika dan moral masyarakat agar tetap bijaksana dalam memanfaatkan atau melestarikan lingkungan. Beberapa nilai yang terkandung dalam kearifan lokal antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai keagamaan. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi landasan utama dalam berbagai kebiasaan dan budaya di Indonesia. Yang kedua adalah nilai gotong royong. Semangat kebersamaan dan tolong-menolong antar anggota masyarakat merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Gotong royong mencerminkan rasa kepedulian dan toleransi yang tinggi, sehingga menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan damai. Yang ketiga adalah nilai estetika. Nilai estetika adalah cara seseorang menilai keindahan. Hal ini terlihat dalam kebiasaan masyarakat yang memperhatikan unsur keindahan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang keempat adalah nilai moral. Nilai moral adalah prinsip yang mengatur bagaimana seseorang bertindak, membantu mereka membedakan antara hal baik dan buruk dalam hubungan mereka dengan orang lain di masyarakat. Dan yang kelima adalah nilai toleransi. Nilai toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, dan sukarela dalam menghadapi perbedaan. Ini adalah nilai yang didasarkan pada kedamaian, menghargai perbedaan dan kesadaran. D. Menghargai keragaman budaya dalam semangat kebinekaan. Pertama, makna Bhinneka Tunggal Ika dan kaitannya dengan keberagaman bangsa. Indonesia adalah negara kepulauan dengan ribuan pulau, ratusan ribu suku bangsa, berbagai bahasa, agama, dan adat istiadat. Semua perbedaan ini adalah kekayaan yang harus dijaga dan dihormati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Segala perbedaan tersebut disatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini mengajarkan bahwa meskipun kita memiliki budaya dan kebiasaan yang beragam, kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung beberapa makna, antara lain: 1. Mengakui keberagaman. Indonesia memiliki banyak budaya, bahasa, dan tradisi. Keberagaman ini bukanlah penghalang, tetapi kekayaan yang harus kita lestarikan. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan. Meskipun kita berbeda-beda, kita tetap satu bangsa. Kita harus menjaga kebersamaan dan tidak boleh terpecah belah. 3. Saling menghormati dan bertoleransi. Kita harus menghormati perbedaan budaya, agama, dan adat istiadat. Semua orang berhak diperlakukan dengan adil. Dan 4. Gotong royong. Bekerja sama dan saling membantu adalah bagian dari budaya toleransi. Dengan gotong royong, kita dapat mencapai tujuan bersama. 2. Menjaga keberagaman budaya. Kerukunan masyarakat di tengah keberagaman budaya di Indonesia adalah bukti nyata dari Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai generasi muda, kita harus menjaga persatuan dalam keberagaman agar Indonesia tetap menjadi negara yang damai dan harmonis. Agar keberagaman budaya tetap terjaga, kita dapat melakukan hal berikut. A. Melestarikan budaya lokal. Melestarikan budaya lokal adalah mengikuti dan mempelajari kesenian daerah seperti tari, lagu daerah, dan permainan tradisional. B. Menghormati budaya lain. Menghormati budaya lain adalah menghargai tradisi dari daerah lain dan tidak menganggap budaya sendiri lebih baik. Dan C. Menghindari konflik karena perbedaan. Menghindari konflik karena perbedaan adalah jika ada perbedaan, kita harus berdiskusi dengan baik dan saling memahami agar tidak terjadi pertengkaran. Demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai ragam budaya Indonesia dalam semangat kebinekaan. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Jangan lupa di-subscribe Amir Arobi Channel ya. Oke. Sekian, wassalamualaikum.